Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka nonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli seribu. Jumpa lagi dengan Ananda Ulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Ada yang beda dari video kali ini. Kali ini aku akan membahas salah satu request dari sahabat berhijrah, yakni halo Mbak Lina, yakni tentang kisah penyebaran Islam di Pulau Jawa itu seperti apa sih, dan para wali songonya yang menyebarkan Islam sampai ke tanah Jawa ini dan berkembang pesat sampai sekarang, bagaimana kisahnya. Tapi untuk itu kita nggak mungkin buat satu part, karena kita tahu bahwa wali songo sendiri itu aja ada 9, jadi mungkin nanti akan berpart-part. Terus kisah nabinya gimana kak? Jadi nanti kita kayak seling gitu ya teman-teman, kayak habis request terus apa kisah nabi seperti biasa ya, kita seling gitu aja terus. Tapi btw aku suka banget kalau misalkan dari request gitu, bukan memberatkan tapi aku malah seneng ya teman-teman. Jadi tidak usah berlama-lama, bagaimana kisah penyebaran Islam di Pulau Jawa ini. So, happy watching. Kita tahu bahwa agama Islam merupakan agama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Muhammad ini lahir di Arab. Lalu bagaimana kita bisa merasakan indahnya Islam? Jadi bagaimana Islam bisa sampai ke Jawa? Jadi Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, yang pertama kali di tanah Samudrawasih, tepatnya di Kerajaan Samudrawasih atau Tanah Aceh. Dari situ pertama kali Islam mulai berkembang. Kemudian bagaimana bisa sampai ke Pulau Jawa ini? Dari abad ke-7 Masehi itu kemudian terus berkembang hingga sampai ke tanah Jawa pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang-pedagang, baik itu mulai dari Persia, Gujarat, dan sebagainya. Mereka singgah di pelabuhan, saat itu tepatnya pelabuhan Gresik. Karena kenapa wilayah pelabuhan? Karena wilayah pelabuhan ini dulu kan belum seperti viral sekarang pesawat ya teman-teman. Jadi dulu orang itu berlayar, jadi tempat singgah mereka ya pelabuhan itu. Jadi dari situ mulai, di pelabuhan Gresik itu mulailah para pedagang itu singgah di situ. Kemudian disitulah mulai tersebar agama Islam yang dibawa oleh para pedagang-pedagang ini. Bahkan di Jawa Barat, Islam saat itu masuk pada masa pemerintahan Raja Muningsari, yang kemudian disiarkan oleh Haji Purba, di mana Haji Purba ini adalah seorang pangeran ataupun saudagar dari Kerajaan Galuh Sunda. Sedangkan pada abad ke-13, Syekh Maulana Malik Ibrahim mulai berdakwah di tanah Gresik, tepatnya sekitar 1371 Masehi, sehingga ia disebut sebagai Sunan Gresik. Kemudian pada abad ke-14 Masehi tersiar berita bahwa Mahuan ini mendengar berita bahwa di pelabuhan Gresik banyak penduduk muslim. Siapakah Mahuan ini? Jadi Mahuan ini adalah seorang Tiongkok muslim yang ia senantiasa itu kayak berlayar, kemudian menuliskan apa yang ia singgahi. Dan di Gresik ini Mahuan juga menuliskan di karyanya bahwa ia pernah singgah di situ dan menuliskan ceritanya pada bukunya. Kemudian pada abad ke-15 Masehi, Majapahit mengalami keruntuhan. Disitulah Islam mulai menyebarluaskan agamanya. Islam mulai luas dari Tuban, Gresik, kemudian sampai ke Jawa Tengah, bahkan Maluku. Kemudian Demak menjadi salah satu kerajaan Islam di Jawa, bahkan kerajaan Islam pertama dan tertua di Jawa, di mana di pelabuhan Demak ini Islam mulai tersebar, mulai dari Sunda Kelapa, Cirebon, dan ke wilayah Jawa lainnya.
Kemudian Islam disebarkan oleh para wali songo, kemudian ulama, dan sampai yang kita kenal sekarang ini. Berikut bukti-bukti bahwa Islam pernah mengalami peradaban di tanah Jawa, dan tanda-tanda bahwa Islam telah ada di Pulau Jawa ini sekitar abad ke-11 Masehi. Yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun pada yang batu nisannya tertulis tahun 1082 Masehi, tepatnya di wilayah Leran, Gresik. Yang kedua, ditemukannya batu nisan yang berciri khaskan tulisan Islam atau Arab di makam Troloyo, tepatnya Trowulan di Mojokerto, Gresik. Kemudian pada tahun 1419 Masehi ditemukan batu nisan dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sekaligus wali songo pertama di tanah Jawa. Berikut penyebab Islam diterima baik di tanah Jawa. Yang pertama, karena Islam tidak ada paksaan kepada penduduk Jawa pada saat itu. Yang kedua, penyampaian agama Islam sangat ramah dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Yang ketiga, hal itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk lebih mengenal Islam. Dan yang keempat, ada wali songo yang menyatukan Jawa dan juga Islam. Oke, itu tadi kisah sedikit penyebaran Islam di tanah Jawa. Begitu banyak sejarah yang kita kenal dari perkembangan Islam di tanah Jawa ini. Lalu bagaimana para wali songo menyebarkan agama Islam dari mulai wali songo yang pertama sampai yang ke-9? Lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.